Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kubun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang apakah kita termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Ya, kita pengen tahu jawabannya seperti apa? Ya, Allah Maha Pencemburu ya, sahabat-sahabatku semuanya. Dia tidak senang diduakan. Allah pun dekat, sangat dekat ya, terhadap yang maha dekat. Kita tidak merasa dekat, dan terhadap yang maha dekat kita masih butuh perantara ya. Kehidupan ini ada yang punya, yang mengendalikan, dan ada yang mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Kita pun tahu dalam kehidupan ini sesungguhnya tidak ada penolong dan pelindung kecuali dirinya. Tidak ada pemberi karunia kecuali juga dirinya semata ya. Kehidupan ini berjalan di atas izinnya. Akankah kita masih perlu Tuhan selain dirinya? Dan tidakkah kita cukupkah Allah saja sebagai Tuhan kita ya? Jadi kita tidak boleh menuhankan sesuatu ya. Kita cukup berdoa aja kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat ya, sahabat-sahabatku semuanya. Di sini terdapat di surah Al-Baqarah ya, ayat 107 yang artinya adalah, tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Saudaraku, Allah Maha Pencemburu ya. Dia tidak senang diduakan. Dia menghendaki sekali kita bertuhan Dia, hendaknya kita mempunyai komitmen bertuhan hanya kepadanya, kepada Allah, istiqomah. Tapi lihatlah kehidupan kita, adakah Dia kita duakan ya? Kita sholat tapi dalam kantung kita tersimpan azimat pembawa keberuntungan atau penangkal kesialan. Kita berdagang, lalu di dalam perdagangan yang kita lakukan kita lengkapi dengan azimat ini, azimat itu. Kita pegang wapak ini, wapak itu. Seakan tidak cukup Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Lihatlah lagi dalam pekerjaan kita, proses naiknya jabatan dan karir kita ya, rumah tangga kita, kantor kita, usaha kita, dan lihatlah terus bagian-bagian yang siapa tahu ternyata kita sudah melibatkan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang pintar, dukun, paranormal, sesat, sesaji ini, sesaji itu, pegangan ini, pegangan itu, dan lain sebagainya. Belum lagi ketika kita memperlakukan Allah bukan seperti Tuhannya, yaitu Tuhannya alam ini ya. Kita bekerja saja tanpa melibatkan Allah. Kita berusaha saja tanpa beribadah kepadanya atau seadanya dalam beribadah. Kita hidup begitu saja seakan tidak ada Allah di kehidupan ini. Walhasil, apakah ini termasuk bertuhan Allah? Atau jangan-jangan malah kita bertuhan yang lainnya. Saudaraku, banyak kemusyrikan yang kita sadari
karena ia kadang bersembunyi di balik kalimat-kalimat indah, yang kadang bahkan bersembunyi di balik kalimat Tuhan juga. Coba saja lihat iklan-iklan sesat tentang berbagai ajimat sakti. Mereka tidak segan-segan bilang bahwa ajimat-ajimat tersebut adalah hasil tirakat mereka, hasil pendekatan kepada Yang Maha Agung. Atau kadang dibilang kita tidak sedang menuhankan Allah, kita hanya menggunakan benda-benda magis ini sebagai perantara saja menuju Allah. Padahal Allah tidak butuh perantara. Allah juga tidak perlu surat penghantar untuk menuju dirinya. Dia buka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin memasukinya langsung. Tidak perlu perantara. Dia juga menyediakan waktunya untuk mendengarkan keluhan kita, permasalahan kehidupan kita, keinginan dan maksud kita langsung tanpa usah lewat perantara. Karena dia maha dekat dan dia sudah ada di dekat kita. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Tinggal kita yang menyiapkan diri menerima kehadiran kuasanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, ya. Dan orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Itu terdapat di surah Az-Zumar ayat 3. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Terdapat di surah Qaf ayat 16. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat, sedekat dengan urat leher kita, ya. Kenapa kita masih menuhankan sesuatu, datang ke dukun, lebih percaya paranormal, yang semua itu hanya sesat saja, ya, atau kita punya ajimat itu harus dibuang. Itu adalah kemusyrikan dan Allah sangat membenci orang-orang pelaku musyrik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sedikit lebih banyak tentang kemusyrikan ini terdapat pembahasan dalam materi yang lainnya, ya. Jadi kemusyrikan ini salah satunya yang mengantarkan seseorang menjadi lebih menderita dan ditambah permasalahan. Sebenarnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukup Allah sebagai penolongku, bagaikan Nabi Ibrahim, ya sahabatku. Ketika Nabi Ibrahim dapat bencana, yaitu dimasukkan ke dalam api, apa yang dia katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup Allah sebagai penolongku dan tidak ada daya dan kekuatan, hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.